Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajulan min baliyyi hayyin min qud'ata aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastushhida ahaduhuma wa ukhra sanah. Qala Talhah bin Ubaidillah fara'aitul mu'akhkhara minhuma udkhilal jannata qabla syahid fata'ajjabat lidzalika fa asbahtu fadzakartu dzalika linabiy sallallahu alaihi wasallam aw dzikra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaisa qad shoma ba'dahu ramadhana wa shalla sittata alfi raqatin kadza wa kadza raqata sholata sanah. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban kadza fi tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dua orang dari kabilah Bali, suatu kabilah dari keturunan Qudha'ah, telah masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya telah mati syahid dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, saya bermimpi bahwa orang yang mati terakhir itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Saya merasa heran atas hal itu. Besok paginya aku menyampaikan mimpiku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah orang yang mati terakhir itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat? Begitu dan begitulah sholat selama setahun. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari, lalu hanya dikalikan dengan 5 kali sholat fardu setiap harinya ditambah 20 rakaat sholat tarawih ditambah sholat witir, maka dari sholat tersebut sudah berjumlah 6.960 rakaat. Dan seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan 5 kali sholat fardu, maka masing-masing bertambah 20, ditambah sholat tarawih, ditambah sholat witir, ditambah sholat rawatib, ditambah lagi sholat nafilah, maka tidak dapat dibayangkan betapa banyak rakaatnya. Ibnu Majah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan kisah di atas dengan terinci. Talhah radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal ini bercerita, dua orang dari suku kabilah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya bersama-sama masuk Islam. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani sehingga ia telah mati syahid dalam suatu peperangan. Adapun yang seorang lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu saya berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal setahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid tetap berada di tempatnya. Tidak lama kemudian dari dalam surga datanglah seseorang, lalu mengizinkan si syahid untuk memasuki surga. Ia berkata kepada saya, engkau belum saatnya untuk masuk surga, pulanglah. Setelah bangun pagi, saya ceritakan mimpi tersebut kepada orang-orang. Semua orang sangat heran, mengapa orang yang mati syahid baru diizinkan masuk surga setelah orang yang meninggal setahun kemudian.
Seharusnya si syahid itu lebih dahulu dimasukkan surga. Akhirnya kami menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal ini. Beliau SAW bersabda, "Mengapa kalian heran?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang bersemangat tinggi dalam berjihad, memperjuangkan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal setahun kemudian." Jawab Nabi SAW, "Bukankah ia mempunyai kelebihan setahun beribadah dibandingkan orang yang mati syahid tadi?" Jawab kami, "Benar ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya, "Bukankah ia mempunyai kelebihan 1 bulan puasa dibandingkan si syahid?" Jawab kami, "Benar ya Rasulullah." Nabi SAW bertanya, "Bukankah ia mempunyai kelebihan bersujud dalam sholat dibandingkan si syahid?" Jawab kami, "Benar." Sabda Nabi SAW, "Perbedaan kedua orang itu ibarat langit dan bumi." Masih banyak riwayat seperti di atas dalam kitab-kitab hadis, seperti tertulis dalam Sunan Abi Dawud, bahwa perbedaan antara keduanya dalam masuk surga adalah 8 hari. Ketika orang yang matinya lebih akhir masuk surga, maka 8 hari kemudian barulah si syahid itu masuk surga. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang cukup panjang dan juga penjelasannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita dan senantiasa kita berupaya agar menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya. Karena sholat ini adalah ibadah yang utama setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang mati syahid dengan orang yang meninggal setahun kemudian, karena selisih untuk melaksanakan ibadah sholat, selisih untuk melaksanakan ibadah puasa, maka kemudian nilai derajatnya di dalam surga ini lebih tinggi orang yang mati kemudian. Karena menjaga sholatnya selama setahun setelah orang yang mati syahid meninggal dunia. Maka itulah kualitas sholat. Sungguhnya sholat itu adalah satu ibadah yang merupakan pilar dari agama, yang merupakan tonggak dari tegaknya agama. Maka mari kita bersama tegakkan sholat, karena sungguhnya inilah kita menegakkan iman kita, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.